Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bentuk molekul. Adapun teori bentuk molekul ada dua, teori domain elektron dan teori hibridisasi. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita membahas tentang teori domain elektron. Ada 5 langkah. Satu adalah menentukan elektron valensi atom pusat. Ya, menentukan elektron valensi atom pusat. Yang kedua, menentukan jumlah domain elektron ikatan atau X. Yang ketiga, menentukan jumlah domain elektron bebas. Ini elektron ikatan, ya biasa disebut PEI. Yang ini domain elektron bebas, yang biasa disebut PEB. I sama B. Rumus E sama dengan elektron valensi dikurangin elektron ikatan atau PEI bagi 2. Ya, jadi ini elektron valensi dikurangin X dibagi 2. Terus menentukan tipe molekul. Baru bisa menggambarkan atau menentukan bentuk molekul pada tabel molekul. Tipe molekul rumusnya A, X, N, E, M. A sebagai atom pusat, X pasangan elektron ikatan PEI, N jumlah PEI molekul, E pasangan elektron bebas atau PEB, M jumlah PEB dalam molekul. Yuk kita bahas 2 contoh senyawa. Ya, ada 2 contoh nih, senyawa H2O dan SF6. Sebelumnya di sini ada tabel molekul berdasarkan teori domain elektron. Nih. Ya. Lebih panjang daripada teori hibridisasi. Ya, kita lihat ya. Di sini H2O. Nah, kenapa ini berwarna rada dibedakan ini? O ini sebagai atom pusat. Nah, gimana sih caranya menentukan atom pusat? Jadi dalam senyawa itu cari unsur yang jumlahnya lebih sedikit. Nah, antara H dengan O jumlahnya lebih sedikit O kan. Kalau H jumlahnya 2, O itu 1. Oh, berarti ini atom pusat. Ya. Terus ini angka 2 ini ya, ini sebagai PEI atau X. Pasangan elektron ikatan. Ya, terus kita tadi yang pertama-tama kali adalah langkahnya adalah menentukan atom pusat. Nomor atom pusat. Nomor atom pusat ya. Oh, ini 8. Berarti ini pakai konfigurasi ya. Yang KLMN 8 nih 2 6. Berarti ya, berarti di sini elektron valensinya adalah berapa sini? Oh, 6. 6. Terus X-nya berapa? Ini lihat ada berapa? Oh iya, 2. Ya. Di sini rumusnya elektron valensi, maaf ya. Elektron valensi dikurang X. Elektron valensi berapa? Oh, 6. 6 dikurang 2 ini per 2 sama dengan 2. Ya, ingat tipe molekul tadi rumusnya gimana? A X N E M. Ya.
Terus A, terus ini A, X, ya. Nilai N-nya ada berapa di sini? Oh, 2, berarti 2. Nah, jumlah nilainya berapa? Oh, 2, berarti 2 juga. Jadi, tipe molekulnya AX2E2. Ya, jadi kita lihat ini. Ini sebagai M, ini sebagai M. Nah, bentuk molekulnya AX2E2. Kita cari. Mana ya? Oh, ini nih. Nih. Membentuk suatu sudut. Nah, ya. Ini ya, membentuk suatu sudut ini dia ini masuk ya. Kalau dibilang bentuk ruangnya ini termasuk tetrahedra. Gelap ya. Tetrahedra. Jadi bentuk molekul tetrahedra bentuk V atau sudut. Inilah bentuk geometri molekul H2O. Ya, jadi H2O. Oh, ini atom pusatnya O. 2-nya sebagai X. Terus nomor atom O berapa? O8. Kita konfigurasiin yang pakai KLM. Yang ini nih. Nah, masih ingat ya. Ya, 26. Oh, berarti elektron valensinya 6. X-nya berapa? Oh, 2. Nih, 2. E-nya, ingat? Elektron valensi dikurang X. Berarti 6 dikurang 2 dibagi 2. Oh, 2. Ini sebagai N, ini sebagai M. Ini ingat rumus. Ya, nih rumus tipe molekul. Berarti A, X-nya 2, E-nya 2. Nah, baru carilah di sini. Nah, membentuk suatu sudut. Ya, nah ini termasuk tetrahedra. Jadi tetrahedra membentuk suatu sudut nih dari sini nih sama nih. Cuma nih ini nih yang ini nih. Ini untuk ini ya. Jadi tipenya bentuk geometri molekul tetrahedra. Sekarang SF6. Ya, lihat ya. Nomor A-nya ini sebagai apa? Atom pusat. Ingat, disebut atom pusat kalau jumlahnya lebih sedikit daripada unsur lainnya. Ini sebagai PEI atau X. Nah, sekarang harus tahu dulu nomor atom S. 16 berarti 2, 8, 6. Nah, berarti elektron valensinya adalah 6. X-nya berapa ini? Oh, 6. Ya, yuk kurangin yuk. 6 dikurang 6, 6 kurang 6 dibagi 2 sama dengan 0. Nah, 0. Terus ingat tipe molekul tadi. Nah, ya berarti masukin yuk. A, X-nya berapa? Oh, 6. E-nya berapa? 0, nggak usah ditulis. Bentuk geometri molekul. Yuk, cari yuk. Mana? Ini dia, nih. Mana tadi? Nih. A, X6. Berarti oktahedra. Ya, jelas ya. Nih, bentuk molekulnya oktahedra. Nah, ya, ulang ya. SF6, tentukan dulu atom pusatnya. Terus PEI-nya cari, dilihat. Ya, oh nomor PEI-nya 6, atom pusatnya S.
Nah, S itu nomor atomnya adalah 16, berarti konfigurasi elektronnya 286. Elektron valensinya berapa? Oh, 6, betul 6. Terus X-nya 6 juga. Nah, E-nya rumusnya elektron valensi dikurang X atau PEI dibagi 2, oh 0. Nah, terus ingat tipe molekul AX, N-nya itu 6. Ini sebagai N, ingat ini sebagai M. AX 6, E-nya 0, nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Bentuk geometri molekul, yuk kita lihat yuk. Wah, ini dia. Oh, berarti dia oktahedral. Mana tadi? Nih. Ya. Yuk, kita lihat contoh teori hibridisasi. Yuk, sekarang kita bahas tentang teori hibridisasi. Ya, langkah-langkahnya menentukan nomor atom pusat, sama seperti tadi ya, teori domain elektron. Kedua, menentukan konfigurasi elektron berdasarkan mekanika kuantum. Kalau yang tadi berdasarkan atom Bohr, ya. Ini konfigurasi elektron atom pusatnya, tapi mekanika kuantum. Menggambarkan elektron pada orbital. Terus, 4, jika ada orbital kosong, ini kosong nih ya. Kosong, pindahkan elektron sebelumnya di orbitalnya. Terus masukkan elektron dari atom yang bukan atom pusat. Ini tabelnya ini. Wah, sedikit sekali ya. Ini tabel bentuk molekul teori hibridisasi. Lebih sedikit dari yang tadi ya. Terus kita mulai contoh ya. Contohnya sama tadi, tadi H2O dan SF6. Terus kita menentukan atom pusatnya H2O. Oh, berarti ini atom pusat. Atom pusat. Nah, nomor atom pusat ada berapa? Oh, 8. Berarti yuk konfigurasiin yuk. 1S. Oh, di sini deh ya. 1S2. 2S2. 2P berapa? 4. Ya, terus konfigurasiin. Konfigurasiinnya yang terakhir aja. Ya. Atau gini deh. Dua terakhir. Nih. Ini mah sebenarnya gini nih ya. Ini S. Nah, S kan satu orbital. Tapi ada berapa? 3 ya. Nah. Ya. Terus tuh 2, tuh 2. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Gitu kan? Nah, yang tadi disebutnya adalah jika ada orbital kosong, pindahkan elektron sebelumnya. Nah, jadi ya, kita lihat H2O ada orbital kosong kosong buat menempati H enggak? Ini kan punya O ya. Oh, ada. Ya udah nggak usah dipindahin. Ya nggak usah dipindahin. Berarti di sini adalah yang terakhir aja ya, 2 terakhir. Ini S, ada berapa S? 2. P ada berapa? Ya. Belum ya. Nih. P-nya di sini 3 ya. Tapi belum diisi ya. Belum diisi nih. Yuk kita isi. Di sini isinya yang terakhir aja ya. Mana tadi? Yuk. Nih. Nih. Kan gini nih. Nah, terakhir ini sebagai kasih untuk ya, untuk H-nya. Nah, untuk H. Ya. Berarti di sini H nih. Ini yang biru nih. Ini H, ini H. Ini H. Berarti ininya adalah ya, jumlahnya adalah bentuknya SP3. Tersebut kita cari SP3 mana? Di tabel. Mana ya? Kita
lihat yuk. Oh ini nih sp3 nih ya, kurang jelas ya. Nah, nih ini nih ya, sp3. Di sini ada sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2. Oh berarti tetrahedra. Kita tulis tetrahedra. Nah begitu ya. Kita coba ya, SF6. Nomor atom pusat 16. Konfigurasiin yuk ya. 1s2, 2s2, 2p6. Habis itu baru berapa tuh? 10. 3s2. Terus 3p 10 berapa? 6 ya. 10 oh 4 dong, maaf 4 ya, 4. Terus kita gambar orbitalnya yang terakhir aja nih, yang elektrovalensi ya. Sini deh, sempit ya. Di sini S nih, untuk ini dan ini aja. Terus di sini P-nya ini 3 ya. Nah, yuk kita gambar yuk. Ini S-nya berapa di sini? 2 ya. 1 2 nih, 2 di sini. 4 juga. 1 2 3 4. Ya, berarti S2 P3. Ya kan? Ya, tapi di sini harus menyediakan 6 ruang kosong. Ini baru 2 nih. Gimana caranya ya? Ya, harus siapkan ya. Siapkan orbital. Habis P apa, Pak? D ya. 1 2 3 4 5 6. Sediakan. Nah, jadi gambarnya kita geser ya. Mepet sekali, maaf. Ini ini nih. Jadi buat orbital S, P-nya ada berapa? Tuh 2 3. D-nya ada berapa? D tuh 2 3 4 5 6 ya. Tadi yang mana ya pakai spidol. Nah, ini kan harus disedianya 6 nih, sementara ini baru 2 nih ya. Yang satu ini pindahin ke sini. Ini nih yang ini nih, yang bendera bawah pindah ke sini. Terus ya, bendera yang ini yang bawah pindah ke sini. Nah, jadi yang S ya, yang bendera bawah nih pindah ke kotak yang ini D1 nih, terus yang ini yang bawah juga pindah ke kotak yang D2. Jadi, nah, kita lihat ya. Di sini S ya. Nah, jadi kelihatannya begini. Setelah dia pindah. Lihat ya. Satu ini pindah ke kotak ini, satu yang ini pindah ke sini. Nah, ini dia. Berarti yang ini, yang kotak diisi ada berapa nih tadi? 6, betul. 1, 2, 3, 4, 5. Waduh, kurang 1. Nah, 6. Nah, berarti yang kosong itu adalah F. Ini nih F. Nih, F. Kalau kita lihat ya di sini S P 3 D ada berapa kotak atau orbital nih guys sih? Betul, 2. SP3D2. Cari yuk. SP3D2. Mana? Ini dia tuh. Ini maaf ya kurang jelas ya, SP3D2. Nih. Berarti bentuk molekulnya adalah oktahedron.
oktahedran. Nah, ini oktahedrannya. Nah, gitu. Ya. Nah, ya, ya. Jadi tadi bentuk molekul itu teorinya ada dua, domain elektron dan hibridisasi. Bedanya kalau teori domain elektron dia konfigurasinya berdasarkan atom bond, ya yang KLMN. Dia menentukan atom pusat, menentukan PEI, ya. Kalau yang teori hibridisasi, konfigurasi elektronnya di atom pusat adalah mekanika kuantum yang pakai SPDF. Ya, pelan-pelan kalian pahami, pelan-pelan ya. Pelan. Jadi ya tabelnya diusahakan hafal sih ya. Ya, diusahakan hafal. Tabel bentuk molekulnya pelan-pelan ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.